Baik, terima kasih dan selamat pagi untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Ida Waki dari kelas AB1 jurusan Manajemen Universitas Mitra Bangsa, dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Pratina Jati SEMM. Dan untuk pagi kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya, yaitu talent planning dalam keseharian bekerja. Yang pertama, pendahuluan. Talent planning memperkenalkan konsep pentingnya mengenal bakat dalam suatu organisasi. Ini mencakup gambaran umum tentang bagaimana perencanaan bakat membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan perusahaan. Pendahuluan ini juga bisa membahas alasan mengapa talent planning menjadi aspek krusial dalam konteks persaingan global dan perubahan konstan di pasar. Yang kedua, pengertian. Talent planning adalah strategi komprehensif yang mengatur bagaimana perusahaan merencanakan perekrutan, mempertahankan dan mengembangkan karyawan saat ini dan di masa depan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan sumber daya manusia yang memadai bagi perusahaan. Dalam konteks perencanaan talenta, Departemen SR menggunakan analisis prediktif untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Ini melibatkan eksplorasi data maksud saya, untuk mengidentifikasi skill gap, mengevaluasi keberagaman kompetensi yang telah ada, serta mengantisipasi perkembangan bisnis dalam jangka panjang. Yang kelima, materi. Materi yang saya bahas dalam presentasi kali ini adalah pentingnya talent planning di perusahaan, bagaimana kerja talent planning, fokus dalam talent planning, dan yang terakhir, merancang talent planning untuk perusahaan. Yang pertama, materi yang saya akan jelaskan yaitu pentingnya talent planning. Talent planning memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Di dunia tenaga kerja dan manajemen human resource, perubahan dapat terjadi dengan cepat. Sebagai contoh, seorang anggota tim sesuai memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. Ketika situasi seperti itu terjadi, dapat menjadi tantangan bagi tim, manajemen, atau bahkan seluruh perusahaan untuk beradaptasi. Karyawan yang pergi mungkin memiliki keahlian untuk kompetensi yang unik dan tidak dimiliki oleh banyak orang lain, atau mereka mungkin bertanggung jawab atas tugas-tugas yang signifikan. Nah, disinilah perencanaan talent sangat penting, karena dapat membantu perusahaan menghindari kebingungan dengan permintaan mendadak akan talenta seperti ini. Selain itu, ini juga memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan berkompeten dan terlatih yang dapat segera mengambil alih peran yang ada atau yang baru dengan lancar dan tanpa kesulitan berarti. Tak hanya itu saja, talent planning juga membantu mengurangi gangguan dan kebingungan serta mengurangi risiko terjadinya kekurangan keterampilan yang signifikan. Dan yang kedua, materi yang saya akan jelaskan yaitu bagaimana kerja talent planning. Talent planning proses bekerja dengan beberapa elemen penting di dalamnya. Elemen ini harus dipahami oleh human resource atau kita bisa disebut SR karena akan berpengaruh pada efektivitas strategi perencanaan talenta. Berikut ini elemen penting dalam perencanaan talenta. Yang pertama, analisis tenaga kerja. Langkah ini membantu Anda untuk mendapatkan data untuk mengevaluasi kinerja tenaga kerja yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan keterampilan, menentukan keterampilan dan karyawan mana yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan tenaga kerja, SR dapat menggunakan data ini untuk mengimplementasikan strategi mengatasi kesenjangan bakat atau keterampilan, seperti pelatihan, program pengembangan kepemimpinan, atau melalui rekrutmen. Dan yang kedua, memperkirakan kebutuhan talenta di masa depan. Selain membantu menjalankan strategi untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja yang ada, analisis tenaga kerja juga membantu perusahaan mengantisipasi kebutuhan talenta di masa depan. Dalam hal ini, menarik dan mempertahankan talenta baru. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa berdasarkan tren saat ini, divisi sales diperkirakan tumbuh besar sebesar 40%. Maka SR dapat menentukan bahwa lebih banyak manajer penjualan akan dibutuhkan untuk mengimbangi pertumbuhan bisnis. Prediksi juga digunakan untuk menentukan pergeseran di pasar tenaga kerja, tingkat pergantian karyawan, dan proyeksi pensiun untuk membantu perusahaan mengidentifikasi keterampilan apa yang mereka butuhkan dalam jangka panjang. Tidak ketinggalan, menganalisis tren bisnis dapat mempersiapkan SR untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan yang sudah ada, mempekerjakan staf baru, serta mengidentifikasi dengan tepat berapa banyak peran yang mereka perlukan berdasarkan berbagai data yang diperkirakan. Dan yang ketiga, perencanaan sukses. Succession planning adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk memastikan peran eksekutif di perusahaan tidak kosong. Misalnya, jika kepala pemasaran berencana untuk pensiun tahun depan, kandidat baru harus diidentifikasi dan dilatih untuk peran tersebut.
Karyawan pengganti mungkin sudah memiliki semua pengetahuan teknis untuk mengisi posisi tersebut. Namun mereka mungkin perlu meningkatkan keterampilan kepemimpinan mereka. Perencanaan suksesi membantu SDM mengidentifikasi karyawan mana yang dapat naik ke posisi senior. Jika karyawan senior keluar, dan pelatihan apa yang diperlukan untuk membantu mereka naik ke posisi berikutnya. Dan yang keempat, strategi rekrutmen dan hiring. Strategi rekrutmen dan hiring yang tepat memastikan bahwa perusahaan memiliki aliran talenta yang siap digunakan, baik saat terjadinya pertumbuhan bisnis yang cepat atau karyawan yang ada saat ini meninggalkan pekerjaan mereka. Di sini diperlukan peran perusahaan dalam menyediakan berbagai sumber untuk mendukung HR dalam menerapkan strategi perekrutan dan hiring yang inovatif dan berbasis data. Hal ini memungkinkan organisasi untuk merekrut talenta baru dengan cepat dan mengidentifikasi kandidat terbaik yang paling banyak diminati. Yang materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu fokus dalam talent planning. Talent planning memusatkan perhatian pada empat aspek kunci maksud saya. Keempat aspek kunci inilah yang mempengaruhi strategi dalam perencanaan talenta. Berikut ini 4 aspek kunci tersebut yang dapat saya jelaskan di materi tersebut ini. Yang pertama, biaya. Perusahaan berusaha untuk mengelola pengeluaran mereka terkait dengan tenaga kerja secara optimal dengan menggunakan sumber daya finansial mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan semakin tersebarnya talenta secara global dan portofolio talenta perusahaan menjangkau berbagai negara, merekrut bahkan dari berbagai wilayah dengan paket kompensasi yang lebih kompetitif membantu perusahaan tetap kompetitif dan mampu mengendalikan anggaran biaya. Yang kedua, demografi. Karyawan yang menua dan pensiun serta keterampilan yang tidak lagi relevan bisa menjadi tantangan bagi perusahaan jika tidak ada rencana yang memadai. Talent planning bertujuan untuk mengembangkan strategi yang memungkinkan perusahaan untuk rescaling dan memperbarui karyawan yang telah lama bekerja di perusahaan. Yang ketiga, manajemen. Mempertahankan dan mengembangkan bakat terbaik di perusahaan merupakan tugas yang menantang. Perencanaan talenta berfokus pada mempertahankan karyawan berpotensi tinggi dengan menciptakan jalur suksesi. Hal ini memungkinkan mereka untuk menggantikan manajemen senior dan eksekutif ketika mereka siap untuk mengambil peran yang lebih tinggi. Dan yang keempat, fleksibilitas. Melalui talent planning, perusahaan dapat lebih baik mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan ini serta memberikan kesempatan terbaik bagi bakat-bakat di dalam perusahaan. Yang keempat, merancang training planning. Tidak ada satu formula baku yang memastikan talent planning berjalan lancar. Sebaliknya, yang bisa dipastikan menghasilkan strategi talent planning yang baik adalah keluasan mengubah strategi setiap kali dibutuhkan. Di bawah ini, ada 7 langkah yang bisa menjadi pegangan perusahaan untuk memulai talent planning di perusahaan. Pola kerja tradisional 9 to 5 semakin berkurang relevansinya untuk di era sekarang ini. Karyawan sekarang menilai fleksibilitas dan inovasi perusahaan saat memilih jalur karir mereka lebih baik dalam bekerjanya di sebuah perusahaan. Dan yang pertama, mengidentifikasi karyawan. Hal ini bisa dilakukan sebelum melakukan rekrutmen untuk menarik kandidat, memetakan karyawan seperti apa yang saat ini ada di perusahaan. Yang bisa dianalisis dari sumber daya manusia yang ada di perusahaan seperti keterampilan. Yang mesti dilakukan adalah memetakan langkah strategi perusahaan ke depan lalu memetakan gap keterampilan sumber daya manusia yang ada. Dari sini, perusahaan bisa mendapat gambaran kandidat seperti apa yang dibutuhkan. Yang kedua, menarik kandidat. Talent planning dimulai dari menarik kandidat terbaik agar mau bergabung dengan perusahaan kita. Salah satu hal yang terkait dengan ini adalah menciptakan employer branding yang baik, memastikan perusahaan memiliki citra yang baik sehingga bisa menarik kandidat terbaik. Yang ketiga, membuat program pengembangan. Terkait dengan analisis sumber daya manusia yang ada, kalau memang tidak ada anggaran untuk menambah karyawan, maka opsi alternatifnya adalah memaksimalkan potensi karyawan yang ada. Hal ini bisa dilakukan melalui program mentoring and coaching. Program pengembangan bukan hanya bisa diberikan untuk menambah keterampilan, namun juga sebagai cara promosi kepada karyawan terbaik. Hal ini bisa menjadi jalan untuk naik ke posisi yang lebih senior. Melahirkan pembimbingan internal bisa salah satu strategi talent planning yang mesti diagendakan. Yang keempat, melibatkan karyawan. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, talent planning juga termasuk upaya untuk mempertahankan karyawan. Hal ini bisa diwujudkan dengan menyediakan dukungan untuk pertumbuhan karir masing-masing karyawan, misalnya dengan kesempatan mendapatkan promosi yang lebih cepat. Yang kelima, memotivasi karyawan. Dalam sebuah program talent planning ini,
Ujungnya adalah memastikan kinerja karyawan tetap produktif sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk memotivasi karyawan adalah dengan membuat struktur jabatan. Hal ini memastikan karyawan untuk mencapai target karena ada jenjang karir yang bisa dikejar. Yang keenam, mempertahankan karyawan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah tingginya turnover rate. Karyawan cepat masuk namun juga cepat berganti. Dengan talent planning yang baik, misalnya ada strategi yang bisa dilakukan untuk mengurangi turnover rate sehingga karyawan bisa lebih lama bertahan di perusahaan dengan karyawan bertahan lebih lama. Akan lebih hemat biaya rekrutmen dan juga tentu proses perusahaan tidak perlu berhenti sejenak karena ada pos yang kosong. Beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mempertahankan karyawan adalah dengan memberikan insentif yang kompetitif. Hal ini bisa berupa gaji, jenjang karir maupun bonus kinerja. Selain itu, jangan lupa untuk memperhatikan kesejahteraan jiwanya. Yang ketujuh, menempatkan karyawan. Dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya, perusahaan ini memastikan mendapatkan kandidat terbaik berada di pos yang paling sesuai. Hal ini bisa dilihat dari analisis mengenal karyawan dan analisis kebutuhan perusahaan. Yang perlu dilakukan adalah merancang kebijakan yang bisa membuat mobilitas karyawan baik ke samping maupun ke atas menuju jabatan yang lebih senior dengan lebih mudah. Dengan begitu, kalau ada kebutuhan untuk karyawan pindah posisi, tidak ada kesulitan karena aturan perusahaan sendiri. Beberapa tantangan umum dalam planning bisa kita liputi melalui perubahan kebutuhan bisnis, pemilihan bakat yang tepat, retensi bakat, dan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di negeri ini. Yang kesimpulan yang bisa kita ambil dalam materi yang bisa saya sampaikan yaitu talent planning merupakan proses yang krusial dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan bakat individu untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini melibatkan strategi jangka panjang untuk menarik, mempertahankan, dan mengelola bakat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kesimpulannya, talent planning penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Talent planning menyoroti bahwa perencanaan bakat adalah elemen kunci dalam strategi pengelolaan sumber daya manusia. Melalui identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan bakat secara efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja, daya saing, dan ketahanan jangka panjang mereka di pasar. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya investasi dalam pengeluaran bakat untuk mencapai kesuksesan dan pertumbuhan berkelanjutan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.